Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan seluruh air, jumpa lagi di channel Jagat Lufitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ya, saya Tori. Setelah lama tidak muncul, habis di persekusi itu kemarin muncul di pelantikan deklarasi perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah di Banten. Setelah usainya deklarasi tersebut, saya Tori memberikan statement. Statement ini saya pandang lost doll, tanpa satir, tanpa tedeng aling-aling, los lepas apa yang disampaikan oleh Said Qori terkait dengan bagaimana Bani Ba'alawi yang mengaku sebagai duriah Rasulullah SAW harus bisa menyediakan data-data yang memang sebagai pembanding daripada tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Semakin berani saja Said Qori menyatakan sebuah pernyataan-pernyataan yang saya anggap vulgar ya, karena tanpa tedeng aling-aling inilah yang nantinya sebagai bentuk ketegasan Said Qori atas dukungan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melalui tesis ilmiahnya. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana pernyataan Said Qori terkait hal tersebut lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Bang Alawi, jumpa lagi sama kami. Kacau, aduh parah. Kemana saja katanya ahli nasab. Mana ahli nasab? Ciut. Aduh. Nih, Balawi nih, lo dengar nih ya. Ya. Kita nih bangsa Indonesia semua sudah mulai menerbitkan manuskrip yang kami miliki. Dari Aceh, alhamdulillah ada. Ya. Ketemu sama saya. Nih, ini ada lagi sahabat kami, ya. Gus Dodi, ya. Ternyata, hei Mbak Lawi, biar kau tahu jangan ngaku-ngaku jurian Nabi kau. Nasab dibuat tahun 1320 Hijri, iya kan? Ngaku keturunan Nabi. Dibuat oleh pertama sekali itu pun berdasarkan asumsi oleh Ali As-Sakran, ya kan? Ya kan? Tahun 900 Hijri. Aduh, data nggak ada. Gimana ngaku keturunan Nabi Ubaidillah, nggak tahu anaknya siapa. Ngaku keturunannya Ubaidillah namanya Ahmad. Dilihat di kitab nasab kagak ada yang namanya Ubaidillah, Bang. Orang ada. Orang jelas sudah. Nah sekarang dia ngaku nasab paling soeh, soeh. Iya. Gua kadang-kadang sakit kepala mikirin Pak Lawi nih. Ahli surga lagi. Hayalannya naudzubillah min dzalik. Nih biar tahu ya. Pemahaman Pak Lawi yang dikembangkan di Indonesia ini itu aslinya Syiah Rafidhi, biar kalian tahu. Apa buktinya? Pertama, mengiktikad bahwa Amul Faqih Muqaddam 70 kali dalam semalam Mi'raj, berjumpa dengan Tuhan. Kalau Nabi SAW Mi'raj seumur hidup cuma sekali, itu pun Allah kasih kendara yang disebut dengan Burak. Silakan buka Dardir, ya kan? Nah sekarang Amul Faqih itu lebih sakti lagi, nggak pakai bulak, nggak. Sekejap mata bertemu dengan Tuhan 70 kali dalam semalam. Jangankan sama kepala, sama pantat kita nggak bisa bicara. Gitu. Itu kalau kata Syekh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ya, dalam kitabnya Al-Fatawa Wahabiyah itu dia terangkan, dan kami nukil di dalam kitab Syawahidul Haq karangan Imam Asy-Syaukani. Apa katanya? Salah satu perkara, ya, yang siapa saja berkeyakinan
bahwa Nabi SAW itu ditandingi derajatnya oleh orang lain sehingga mencacati kenabian Nabi Muhammad SAW, maka itu akidah murtad, kata siapa? Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu belum lagi dia bicara kalau kakek moyangnya itu bisa ngambil apa rantai emas dari langit, kalah sama Ali Sai Baba. Kalah sama Sai Baba. Sai Baba nggak pakai jauh-jauh ngambil ke langit, cuman dipegang batu jadi emas. Orang mati bisa hidup, cuman sayang ketika dia mati nggak bisa hidup. Ini rusak nih. Nah, jadi kepada Bang Alawi saya minta kepada kalian, buktikan nasab kalian jelas ya. Coba kalian cari kitab nasab kalian yang ada di abad tahun 700 Hijri seperti kitab Samsul Zahirah. Mana rujukannya? Mana? Diam dari kemarin-kemarin orang jawab. Orang dikata kecoa, dikata kentut. Ya, bocah disuruh nyerang orang, persekusi. Ini zamannya udah bukan zaman begituan, pakai otak biar pinter, betul-betul. Iya. Parah dah. Sakit kepala kita mikirin ya. Makanya kita kemarin-kemarin tuh, ya, jangan ente pikir ketemu sama ahli sakran itu ece-ece. Liatin, buktiin ntar. Ya. Tes DNA G, nasab beradur. Mau dari mana dia aku keturunan Nabi? Iya nggak? Tes DNK G. Apa gitu? Yahudi Al-Khazar, Al-Kanazi. Ya nggak? Nasab Ordanta cuman ada di abad 9 doang. Ya kan? Lebih dari abad itu nggak ada. Kan ada di Al-Musajjarus Syafaf. Abad keberapa Al-Musajjarus Syafaf? Kagak naik-naik, mutar sudah kayak gasing. Puyeng. Nasab, masa nasab keturunan Nabi pusing kayak gasing nasabnya, muter orang mah naik nanjak tuh ke atas. Itu baru benar. Kami di Aceh punya jalur Kiban. Musa Al-Kazim, Kiban. Coba antum ngomong pakai bahasa Indonesia. Enggak apa-apa, jangan kok letak khabar tazan. Coba. Musa Al-Kazim itu punya saudara di Aceh itu. Yang di Aceh. Iya. Ada berapa? Yang Jarur Malikus Saleh. Ada berapa jalur? Kalau di Aceh itu yang pertama di atas itu dari Said Ali Al-Muqtabar Adiba. Ya, maksudnya jalurnya ada 3 kan. Dari jalur Musa ini. Ya, ini pertama kita Ya, ada. jalurnya aja biar cepet ini video, biar cepet. Jalurnya ada 3, apa aja? Dari Husaini dan Hasan. Udah itu. Iya. Dari Husaini itu Said Ali Al-Muqtabar Adiba. Ya. Said Ali Al-Muqtabar Adiba Ya itu nanti. Ini nanya ini aja. Jalurnya ada berapa? Gini. Belum dipancing. Antum nih itu kan ada hubungan dengan keluarga Tengku Ci Pantiglima, ya kan? Nah, Tengku Ci Pantiglima itu kan Al-Hasani Al-Jailani, ya kan? Al-Jailani Al-Hasani, ya kan? Nah, ada nggak manuskrip? Ada manuskripnya, ada catatannya. Jelas. Gitu. Sedangkan kami juga punya catatan manuskripnya. Sampai berapa meter? Jadi kalau kami itu dari Pidijaya, Merdu. Nah, jadi Merdu itu tempat gajah duduk dari sejak pertama adanya Raja Aceh itu, tempat gajah kemana-mana nggak mau dia. Di situ, makanya namanya Merdu. Nah, kami di situ asal muasal itu, tapi asal sebelumnya itu Raja Jempa, karena itu Raja Jempa dari sampai batas pengucapan saya sampai ke Merdu tadi. Nah, jadi yang dimaksud tempat duduk gajah itu namanya itu bahasa dulu. Merah Bu. Ya, bahasa dulu artinya itu adalah
kawanan gajah lokasi itu. Apa namanya, kandang gajah, gitu kan? Raja gajahnya Raja Aceh itu nggak mau ke sana kemari kan dia. Kembali. Iya, itu nanti dinamain dengan gelar merah gajah, merah silu. Nah, ketika ada kata-kata merah gajah, merah silu itu makna daripada raja sama anaknya raja. Jadi kita punya manuskrip. Merah itu kan gajah tuh. Makanya Aceh itu terkenal dengan gajah. Dari masa merah silu itu Malku Saleh. Ini Malku Saleh itu sebelum jadi itu namanya merah silu. Belum diganti bukan Malku Saleh. Menikah sama cucunya daripada Said Muhammad Adiba. Putri Ganggang, Putro Ganggang. Ya. Nah, terus berhubungan dengan Maulana Isa nikah dengan Syarifah Pasai. Syarifah Pasai. Jadi kita bangsa Indonesia punya sejarah ya Pak Alawi. Hah? Kau datang ke sini ngaku-ngaku julukan Nabi. Ada Sarifah-Sarifahnya, Sarifah mana ini? Sarifahnya Sarifah Balawi apa Sarifah? Lo jauh bang. Alawi nama Sarifah, Pak Alawi Hababah. Hababah. Syarifah. Hababah. Bukan Hababah. Syarifah itu keturunan Adiba. Iya, maksudnya ini kalau Pak Alawi kan tidak punya Sarifah. Iya, Hababah. Ya, Hababah. Makanya Musa Jangan warung nggak ada warung. Ini menikah dengan Husain. Syarifah daripada Adiba. Turunan dari Putri Ganggang. Nih, Terus. dengerin. Ya. Ketika datangnya ya peradaban Islam masuk ke Nusantara melalui pintu barat, ya, pintu barat Sumatera, pintu barat ini, pintu barat Nusantara, ya, Ali Asakran belum lahir, masih dalam perut. Kalau ada di perutnya. Itu dia. Katanya fiktif. Siap Ali Asakran maujud. Kalau- Yang fiktif itu Baidillah, Ordanta. Nama Aceh Serabi Mekah. Apalagi? Itu nama Aceh Serabi Mekah semasa zaman Rasulullah. Waktu Rasulullah. Isra Miraj. Rasulullah cuma satu kali Rasulullah turun. Itulah Rasulullah lihat cahaya di situ. Dia tanya, ya Jibril, cahaya apa itu? Ketika Rasulullah lihat cahaya itu, itulah ayat Serabi Mekah. Yang Ya. tapi itu riwayat yang tidak masyhur. Enggak dari Abu Ibrahim Wailah. Paham? Itu kan kisah yang diungkapkan oleh wali-wali, ya. Tapi tidak punya data. Kalau kita di sini tentu berbicara dengan data sumber yang akurat. Kalau bicara sumber yang tidak akurat, banyak kisah-kisah di Aceh. Seperti hikayat raja-raja Aceh, ya. Di situ ada sabda Nabi, ya. Apa sabda Nabi, wahai sahabatku, ya, nanti suatu masa kamu akan mendengar suatu negeri yang digelar negeri itu negeri di atas angin, samudra nama negeri itu. Makanya itu sudah ada sama otakku. Tenang, 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 Ba'lawi Rungkat, tenang, ya kan? Jahanam. Jahanam. Offset lagi baik. Nih bang, dengerin dulu ya. Bila mana kalian mendengar negeri samudra, ambil pekakas dakwah kalian, Islamkan orang negeri itu, karena Allah akan melahirkan ulia-ulia besar di negeri itu. Fakta dan realita. Sebelum datang Ba'lawi, ya, udah banyak aulia-aulia di Nusantara ini. Apa pula dia bilang kalau nggak ada kakek dia, Nusantara masih nyembah pedang. Kalau aku bilang JNAHM, repot lagi baik, marah. Iya. Apa Jenaim tuh? Jahanam betul. Iya kan? Marah lagi baik. Purik. Bisanya cuman purik doang. Selesaikan nasab lo. Mana buktinya lo keturunan Nabi? Datanya mana? Andalannya abad 10, abad 11, abad 12. Ubadillah itu adanya di abad keempat. Data yang di abad keempat dong mana? Warin. Ngomong baik. 4, 5, 6, 7. Itu.
dibawa-bawa si Hasyim Asy'ari. Dulu-dulu ngatain si Hasyim Asy'ari, sekarang ngaku si Hasyim Asy'ari, ngaku si Hasyim Asy'ari ngakuin Ba'lawi. Mana buktinya? Tapi nanti saya tahu sahabatnya Ba'lam. Oh, mustahil bang. Guru gua aja nggak ada sanad ke Ba'lawi yuk. Jadi Pasuruan. Beliau kan Pasuruan kan belakangan. Aslinya dari aja saya mau keturunannya. Dah, paham ya? Jadi kita punya sejarah bangsa Indonesia. Jangan mau ditipu sama bangsa asing yang datang ke sini ngaku-ngaku keturunan Nabi. Cukup 500 tahun kena tipu, jelas. Kakek kita itu orang tawadhu, orang wara, ya, nggak mempersoalkan nasab mereka karena mereka membawa saleh, sebodoting kalau kata orang tua kita mah. Cuman karena dipanggil Said, ya dipanggil Said, ya ditulis juga Said, orang alim misalkan. Ketika Syekh Nawawi Al-Bantani memanggil-manggil dengan kata-kata Al-Habib, beliau menjelaskan, bukan berarti beliau menyatakan bahwa itu benar nasabnya sahih. Kalau orang gara-gara dipanggil Habib, dipanggil Sayyid, dianggap nasabnya sahih, paham? Besok seorang Sayyid dipanggil Syekh, berarti membatalkan nasab. Ilmu dari mana, Tuan? Ngomong sebakul. Syekh Mahdi Rojai mensahihkan nasab Ba'lawi. Syekh Mahdi Rojai itu orang Syiah. Di Indonesia nih banyak Ba'lawi Syiah. Ya. Itu ada takiyah di situ. Ntar gua ngomong begitu dibilang sentimen. Sekarang Syekh Mahdi Rojai bilang begitu. Bukti dia takiyah. Kitab karangannya baca dong yang jelas. Di mana dia mengatakan pensyaratan istifadhah, ya Pak, syura wal istifadhah mesti ya terkenal, kesaidannya masyhur dari masa ke masa ila jami'il ajyal. Baca dong, jangan acak kudut, gak usah banyak-banyak ngomong. Buktikan nasab kalian. Hidung mancung mata belok, mata belok apa? Hidung mancung mata belok, hidung mancung mata belok. Kalau lo anggap itu orang Arab, senokoglonya ganteng lagi mancungnya, panjang mancungnya. Datang ke Aceh ganti nama Abdul Ghafur apa katanya, bener? Ternyata Belande. Julukannya Habib Putih. Habib Putih. Yang satu lagi Abdurrahman Al-Masyhur kena tonjok sama Sultan Aceh mental 20 meter. Gara-gara apa? Tunjuk-tunjuk Tengku Imam Lumbata supaya menyerah dengan Belanda. Apa pula? Maka hati-hatilah. Kita nggak mengklaim satu orang ya, tapi kita nggak usah percaya lagi, hai bangsa Indonesia yang cerdas, ya, yang punya nalar yang tinggi. Antum udah pada sekolah zaman tahun 2024 Masehi, ya, kita makannya udah makan sop iga, makan udah main di restoran, ya, ngerokok pakai cangklong gading. Suruh balik lagi ke lekar. Jangan balik lagi ke zaman ikan asin digoreng doang. Paham? Begitu. Jelas teman-teman saudaraku sekalian? Jelas. Malah hari ini sampai besok kalau ketemu Habib gampang. Nih, asal ketemu orang susah, tukang tipu, ya, tukang minta-minta, ya, panggil Habib. Jadi Habib itu orang yang dikasihani kan ya? Ya orang susah kan dikasihani. Al-Arab. Iya kan? Betul. Berarti Habib itu orang susah. Gitu. Kalau Said orang